Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Para pemirsa, bertawassul dan bertabarruk merupakan tradisi umat Islam dari generasi ke generasi. Bertawassul dengan Nabi setelah beliau wafat adalah Rasulullah yang mengajarkannya. Sebagaimana halnya bertabarruk dengan benda-benda peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tabarukan dengan benda-benda yang terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nailul Awtar karya Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, syarah kitab Muntaqal Akhbar min Ahadithi Sayyidil Ahyar, jilid pertama, halaman 32 di kitab saya, hadis yang nomor ketiga, pada babu thaharatil ma' al-mutawadda' bih, bab tentang sucinya air yang sudah digunakan untuk berwudu. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Wa ana maridun la aqilu. Sementara saat itu saya sedang sakit dan tidak bisa berpikir dengan normal karena sedang sakit. Fatawaddo'a. Ternyata beliau kemudian berwudu. Setelah beliau berwudu, wasabba wudu'ahu alayya, air bekas wudu beliau tuangkan kepadaku. Nah, saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sakit. Beliau kemudian berwudu, bekas air wudu beliau, air yang sudah bersentuhan dengan pribadi beliau, dengan tubuh beliau, dengan wudu beliau, itu kemudian Rasulullah ajarkan untuk dijadikan tabarruk, untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sudah mengajarkan tabarrukan dengan benda peninggalan Rasulullah, benda-benda yang terkait dengan Rasulullah, yang bersentuhan dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang nomor 4. Wa fi hadis sulhil Hudaybiyah, di dalam hadis yang bercerita tentang perdamaian Hudaybiyah. Min riwayatil Miswar bin Makhramah, diriwayatkan dari riwayatnya Al-Miswar bin Makhramah, wa Marwan bin Hakam, dan juga Marwan bin Hakam. Beliau menceritakan, ma tanakhoma, tidaklah berdehem, meludah, ya, mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan beliau supaya lendirnya keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nukhamatan, ya, mengeluarkan lendirnya, mengeluarkan dehemnya, ya, mengeluarkan ludahnya. Illa, kecuali waqa'at fi kaffi rajulin, maka pasti ludah itu akan keluar dan diterima di telapak tangan seseorang. Diterima di telapak tangan seseorang. Fadallaka biha wajhahu wajildahu. Kemudian ludahnya, ya, riak-riaknya yang keluar dari tenggorokan beliau usap-usapkan di wajah beliau dan juga kulit-kulit beliau. Subhanallah.
Subhanallah. Ya. Rasulullah melihat sikapnya para sahabat, beliau tidak mengingkarinya. Artinya ini menjadi sunnah takririyah. Di hadapan beliau, para sahabatnya berebut untuk mendapatkan ludah beliau ketika meludah dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Beliau tidak mengingkarinya. Inilah tabarukan. Mereka memanfaatkan benda yang terkait dengan fisik Rasulullah, dengan tubuh Rasulullah, dijadikan wasilah untuk mendapatkan barokah dari Allah, keberkahan, kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Wa idza tawaddaa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kadu yaktatiluna, hampir-hampir mereka saling berantem, saling bunuh-bunuhan bahasanya di sini. Artinya begitu dahsyatnya mereka memperebutkan bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wudu'ihi, dari bekas Rasulullah berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekas wudu Rasulullah itu diberebutkan oleh para sahabat dan dijadikan media untuk tawassulan, tabarrukan, untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, kebaikan-kebaikan dunia akhirat yang mereka inginkan, kesembuhan dari penyakit yang mereka miliki. Ini Rasulullah mengajarkan itu. Di depan Rasulullah perbuatan mereka dilihat Rasulullah. Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah membiarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Saudara-saudaraku, bertabaruk dengan peninggalan Nabi, dengan benda-benda peninggalan Nabi, itu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat melakukannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Nah, para jamaah yang berbahagia, tabarruk dengan benda peninggalan Rasulullah pada intinya sama dengan tawassul dengan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tradisi kaum muslimin sekarang ini yang bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, ya, itu tidak menjadi problem, tidaklah menjadi syirik, karena sama halnya dengan tabarruk dengan benda-benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maksud daripada tabarruk adalah memohon kepada Allah tambah-tambah keberkahan, tambah-tambah kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, dengan media pelantara benda-benda peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bekas air wudhu beliau, di antaranya ada banyak hadis-hadis yang lain. Jubah Nabi, air minum bekas wadah air minum beliau. Banyak yang menceritakan, banyak hadis-hadis yang menceritakan hal itu. Dan dua hadis tadi adalah riwayat Imam Bukhari, ya. Hadis pertama muttafaqun alaih. Nah, para sahabatku yang berbahagia, tawassul dengan Nabi setelah wafat, bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan ajaran tauhid. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini yang dibantah oleh Wahabi. Tentu apa yang kita amalkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada, berdasarkan fakta bahwa Rasulullah yang mengajarkan tabarrukannya para sahabat di hadapan Rasulullah, dan beliau tidak mengingkarinya. Sampai Rasulullah wafat, para sahabat juga tabarrukan dengan peninggalan Rasulullah. Maka tawassul dengan Nabi setelah wafat tidak ada masalah, sesuai dengan syariat, selaras dengan akidah. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.